Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang luar biasa. Mari kita bersatu hati. Mari kita bersama-sama kita menyerahkan hati kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan, Allah kita yang sungguh sangat amat baik. Mari bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat cinta kasih-Mu pagi hari ini, sebab Kau senantiasa melindungi kami, sebab Engkau senantiasa mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan layak untuk memuji Engkau, bertemu Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati dan mau bersama-sama berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku serama dengan hati-Mu. Tuhan ku berikan
suara hati setiap kami Tuhan, di mana setiap kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan kami mau menyembah Engkau hari demi hari Tuhan. Dan pada pagi hari ini bersama-sama Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, bersama-sama Tuhan kami mau belajar Tuhan akan kebenaran-Mu. Kiranya Kau yang tuntun hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan dapat menyampaikan Tuhan tepat seperti isi hati-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa hati hamba mendatangkan mujizat. Dan pagi ini kita mau belajar dari perempuan Kanaan, bagaimana dia memperoleh mujizat dan kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita karena dia memiliki hati hamba. Mari kita baca dari Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan dengan beban yang berat, dengan sebuah pergumulan karena anaknya sedang sakit, anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hanya diam saja dan tidak memberikan respon. Kita baca di Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika menghadapi hal tersebut di atas? Ketika tujuannya tidak tersampaikan, adakah dia kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru melalui kisah ini kita melihat betapa besarnya iman, pengharapan, dan hati hamba yang dimiliki oleh wanita ini sehingga mujizat itu bisa terjadi. Di dalam Matius 15 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dari jawaban ini, Yesus seolah berkata bahwa Yesus tidak dapat menolongnya karena wanita ini bukan orang Israel. Tetapi menghadapi penolakan ini, wanita ini tidak kecewa. Dia tidak marah dan berkata bahwa Yesus rasialis, tidak adil, suka pilih-pilih kasih dan sebagainya. Tetapi melalui proses ini, wanita ini justru merendahkan diri, semakin mendekat kepada Tuhan, seperti yang tertulis di Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang sama dengan wanita Kanaan ini. Kita sedang ada di dalam pergumulan yang berat. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah Tuhan tidak merespon doa kita, seolah Tuhan diam saja. Apa reaksi kita? Adakah kita seperti wanita Kanaan ini? Atau justru kita bersikap sebaliknya? Kita menjadi putus asa, kita marah-marah, dan kita berkata, "Sudah, tidak usah berdoa, doa dan tidak sama saja, tidak ada jawaban." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini, mari kita tetap merendahkan diri, datang semakin mendekat dan menyembah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Sebab Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah tertidur.
Dan ketika Yesus menjawab wanita ini, jawabannya justru di luar dugaan. Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pernahkah saudara mengalami hal ini? Jawaban yang Tuhan berikan kepada kita di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban ini sepertinya menyamakan perempuan ini dengan anjing. Tetapi Yesus pada waktu itu justru dia mengangkat topik yang ada pada waktu itu. Karena memang orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dari mereka. Yesus memakai terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi, dan Yesus memakai konarion yang artinya anjing rumah sebagai binatang kesayangan. Luar biasanya wanita ini bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Dia tidak salah paham dengan perkataan Yesus karena wanita ini memiliki hati hamba dan menangkap dengan benar apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga memiliki hati hamba sehingga kita mendengar segala sesuatu dengan lapang dada dan tidak salah paham dengan Tuhan atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak menjadi kecewa dan marah sama Tuhan atau orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, miliki hati hamba, karena hati hamba akan mengurangi miskomunikasi. Karena kita bisa mendengar suara dengan hati yang dingin, sebab hati yang panas membuat kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Hati yang panas seringkali diwarnai dengan salah paham. Hati yang panas seringkali sudah diwarnai dengan praduga-praduga yang tidak benar. Tetapi orang yang memiliki hati hamba selalu melihat segala sesuatu dengan kerendahan hati, dengan hati yang dingin dan tanpa praduga, tanpa apapun yang ada di pikirannya. Dia benar-benar bisa merespon setiap perkataan yang diterimanya dengan baik. Mari Bapak Ibu lengkapi diri kita dengan hati hamba, sehingga kita bisa menjadi terang, menanggapi sesuatu dengan baik, tidak salah sangka dan tidak salah duga, dan tidak menyerah kepada keadaan. Percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Seperti yang dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan benar, ketika wanita ini berkata, menanggapi perkataan Tuhan yang keluar dari hati yang dingin, hati yang tidak panas, sehingga perempuan itu bisa berkata di Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan mujizat pun terjadi. Sebab Yesus berkata di Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa Bapak Ibu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Anaknya boleh dibebaskan dari sakit penyakit, anaknya boleh dilepaskan daripada jerat iblis yang mengikat dan membelenggu selama ini. Mujizat bisa terjadi karena ibu ini memiliki hati hamba, iman dan percaya yang penuh kepada Tuhan. Dia selalu percaya bahwa dia datang kepada alamat yang tidak salah, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan
segala permasalahannya, bahwa Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit anaknya, bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya dari belenggu daripada iblis. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya beriman kepada Tuhan, tetapi memiliki hati hamba, karena hati hamba ini adalah fondasi dasar untuk kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Hati hamba adalah kunci sukses untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, lawat kami saat ini. Berikan hati hamba di dalam kehidupan kami, ubah karakter kami, bentuk kami Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin hari kami boleh semakin memiliki hati hamba. Dan kami tahu Tuhan, hati hamba adalah kunci sukses untuk kami boleh masuk di dalam rancangan-Mu, kunci sukses untuk kami terbang tinggi bersamamu. Oleh karena itu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini akan menjadi satu yang indah, akan terjadi satu lawatan yang dahsyat dan luar biasa yang akan menyentuh, mengubah hidup kami, sehingga kami memiliki hati hamba, hati yang seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.